Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Minggu 8 Juni 2025. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik akan meninjau kembali izin perusahaan-perusahaan tambang di Raja Ampat dan akan menindak jika terbukti bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hanif mengungkap ada 4 perusahaan tambang yang berpotensi merusak keanekaragaman hayati di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang dimaksud adalah PT GAC Nikel, PT KW Sejahtera Mining, PT Anugrah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa, dan berada di pulau kecil. Pihaknya telah menurunkan tim dan meminta Bupati Raja Ampat untuk meninjau izin tambang. Terjadi potensi terjadinya pencemaran kerusakan lingkungan hidup dan landscape yang terganggunya biodiversity di Raja Ampat. Nanti akan kami jelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga kami agak khawatir, sehingga tim kami melakukan tinjauan lapangan. Begitu ini kasus muncul, laporan masyarakat yang cukup intensif, maka kami telah menugaskan tim ke lapangan untuk berada di lapangan pada tanggal 26 sampai 31 Mei 2025 pada 4 lokasi, yaitu PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP. Memerintahkan Bupati Raja Ampat untuk melakukan peninjauan kembali persetujuan lingkungan PT ASP yang berada di Pulau Manuran, karena dokumennya masih ada di dokumen wewengkon Pak Bupati. Kemudian memerintahkan Bupati Raja Ampat untuk melakukan peninjauan persetujuan lingkungan PT ASP yang berada di Wagyu. Maka ada kegiatan bukaan lahan yang melebihi dari lokasi pinjam pakai kawasan hutan, yang tentu ini berdasarkan persetujuan lingkungan melanggar persetujuan lingkungan. Pemerintah Provinsi Jakarta mengerahkan seluruh dinas untuk menangani langsung dampak kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lokasi pengungsian RT 17 RW 4 di lapangan Tanah Merah. Pramono mengatakan dirinya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Ia menyebut semua dinas turun langsung dan meminta penyediaan dokumen warga yang terbakar segera ditangani. Ini kita fokus untuk korban yang ada di tempat ini. Nanti kita pikirkan kemudian apakah bentuknya relokasi atau bagaimana. Nanti kami akan putuskan dalam rapat secara menyeluruh, secara detail mengenai penanganan dampak dari kebakaran ini. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham angkat bicara terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga wacana reshuffle kabinet. Menurutnya, silakan saja untuk mengajukan masukan, tetapi Presiden Prabowo pasti akan mempertimbangkan agar tidak menimbulkan masalah baru. Ia pun berpendapat bahwa pengalaman politik Presiden Prabowo penuh dengan pertimbangan sehingga tidak bisa didikte. Sama dengan itu, jadi masalah pemakzulan itu ada aspirasi yang Mbak, karena memang Pak Prabowo kan membuka keran demokrasi, tetapi membuka keran demokrasi ini tetap ada kendali, ada koridor hukum, ada taat azas, ada komitmen kebangsaan, kemudian juga ada pertimbangan-pertimbangan bagaimana masa depan bangsa, dan oleh karena itu apa yang disampaikan oleh semua pihak itu diposisikan sebagai aspirasi dalam proses demokratisasi, tetapi tidak boleh itu dianggap sebagai sebuah bentuk pendiktean. Itu dia Sahabat Kompas TV, 3 berita terpopuler pada hari ini. Saya Tessa Lonika Ajeng pamit undur diri. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share di video-video Kompas TV.